Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dalam hidup. Pada kesempatan ini saya mau sharing-sharing lagi seperti biasa ya. Sharing-sharing terkait dengan mungkin pada kesempatan ini terkait dengan pergaulan ya. Saya sedikit cerita terkait dengan pengalaman-pengalaman saya dalam bergaul ya. Mungkin juga teman-teman punya pengalaman tersendiri terkait dengan pergaulan di mana mendapatkan tantangan di setiap zamannya masing-masing ya. Saya mempunyai masa di mana saya pernah istilahnya masa-masa remaja ya, masa-masa labil di mana kita mencari jati diri ya. Kehebatan kita pengen diakui oleh banyak orang, sehingga kita mencari-cari apa sih yang menjadi jati diri kita yang sebenarnya, seperti apa gitu. Itu adalah masa-masa remaja, dan masa-masa itu banyak sekali hal yang pengen kita tahu dan banyak penasaran terkait dengan kejadian-kejadian yang apa ya, bukan kejadian sih, banyak sekali penasaran terhadap apa yang mau dilakukan gitu. Contohnya ya, contohnya melihat teman-teman bermain sepak bola, bermain futsal ya, kemudian voli dan lain sebagainya yang berkaitan juga dengan dunia olahraga, pengen mencoba itu semua. Dan banyak juga orang yang pengen musik seumpamanya, pengen apa ya, bulu tangkis dan lain sebagainya yang berkaitan dengan bisa mendapatkan hobi atau ya hobinya, kemudian bisa mengekspresikan itu semuanya. Jadi teman-teman ya, bukan saja itu sih sebenarnya ya, dunia pergaulan juga oke lah, itu adalah istilahnya kalau kita bisa mengeksplorasikan di dunia itu, di dunia hiburan berkaitan atau di dunia olahraga, itu tidak menjadi masalah gitu ya. Tetapi yang menjadi problem itu, menjadi masalah adalah kita terjebak dalam dunia pergaulan bebas ya. Dulu saya mengalami hal seperti itu, tapi alhamdulillah saya kebanyakan dunia saya ya, atau pada saat remaja-remaja itu saya lebih banyak beraktivitas di dunia olahraga, terutama di sepak bola, sehingga uh, saya ceritakan di istilahnya kalau di masa-masa SD ya bolehlah istilahnya masih masa untuk tahapan ya. Tapi yang menjadi tantangan itu adalah masuk ke SMP dan SMA. Puncak-puncaknya itu adalah di SMA. Saya alhamdulillahnya kalau masa SMP itu saya habiskan pertama itu memancing ya, karena itu sudah menjadi hobi juga ya. Itu hobi. Kemudian itu mah dari kecil ya, kalau memancing. Kemudian SMP juga mau hobi itu masih memancing, kemudian juga pasang jerat di kebun atau menjelajahi oh, apa ya, menjelajahi hutan. Saya tuh penjelajah hutan ya. Kalau hutan di kampung saya itu sudah alhamdulillah, mungkin tidak 100% juga, mungkin sekitar 80% lah saya sudah menjelajahi itu. Mungkin yang 20%-nya itu mungkin di puncak yang paling tertinggi, atau mungkin 30% lah saya yang belum saya jelajahi. Kalau 70%-nya itu
saya sudah menjelajahinya ya. Dan saya sudah menguasai mau lewat mana hutan. Jadi boleh dikatakanlah belum, istilahnya kesasar tidak mungkin ya gitu. Tapi kan kita tidak tahu ya, kecuali mungkin masuk di hutan yang baru pertama kali saya masuk di situ. Alhamdulillah. Itu yang bersama teman-teman saya ada beberapa sih. Tapi saya juga memilih teman-teman orang itu, memilih teman pergaulan itu saya harus memilah-milah. Itu hanya sekilas. Kemudian saya habiskan juga di olahraga ya, sepak bola, sehingga di SMP situ saya sudah dipanggil sama pemain-pemain desa untuk ikut ya, untuk istilahnya ikutlah persahabatan antara desa. Itu sudah pemain-pemain senior-senior ya. Alhamdulillah itu saya sudah karena aktif di lapangan sehingga dilihat cara mainnya bisalah gitu. Itu adalah salah satu pengalaman saya di dunia pergaulan ya. Itu belum masuk di pergaulan bebas ya. Itu kita belum bahas mengenai pergaulan bebas. Ini masih sekedar pergaulan yang dimana menyalurkan hobi gitu. Nah, mungkin juga teman-teman punya pengalaman itu ya, istilahnya di masa-masa itu sebelum mengenal pergaulan bebas secara luas. Biasanya kalau kita di kampung ya, itu belum terpengaruh dengan pergaulan-pergaulan yang istilahnya sangat bebas sekali. Tetapi ya ada pergaulan yang terkait dengan, contohnya ya, ikut teman-teman yang sering merokok, minum alkohol dan lain sebagainya, itu kalau di desa banyak ya gitu. Nah, tinggal bagaimana kita memilih ya. Saya kira itu saya banyak mempunyai teman yang merokok, bahkan dari SMP sudah mulai belajar merokok. Tapi saya dan itu berpikir bahwa apa sih manfaatnya rokok itu. Walaupun saya pernah coba merokok ya, tetapi bukan untuk menjadi konsumsi secara terus, enggak. Saya hanya menggunakan rokok itu hanya sekedar seumpamanya saya pakai untuk, kalau di kampung itu musim petasan ya, saya pakai untuk petasan saja. Memang saya isap, tapi saya tidak menelanya dan keluarkan dari hidung, enggak. Cuma hanya sekedar supaya apinya itu tidak mati gitu, hanya mengisap gitu. Habis itu dikeluarkan lewat mulut, habis itu untuk membakar petasan itu. Dan pernah juga pas pasang jerah naik ke kebun itu, ke hutan itu, ya hanya sekedar mainan-mainan aja gitu, bukan. Nah, setelah itu udah selesai, karena saya pikirannya di situ tidak ada manfaatnya sama sekali gitu. Kalau itulah untuk diri saya ya. Mungkin juga teman-teman, karena setiap orang itu mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Terus mulailah di SMP itu mulailah ada banyak orang, maksudnya bukan banyak orang, mulailah teman-teman saya sudah mulai mengenal itu yang namanya pergaulan bebas ya. Ada orang yang contohnya ya, pacaran itu bisa mengundang kita untuk itu menjebakkan kita dalam pergaulan bebas itu menurut saya ya. Sehingga dulu saya itu punya prinsip bahwa hal-hal yang dapat membuat saya ya terjebak dalam hal-hal yang tidak bermanfaat, saya tidak mau ikutin gitu. Itu adalah pikiran saya seperti itu. Salah satunya itu tadi mengenai pacaran tadi itu. Saya tidak mau karena saya melihat selainnya pengalaman, bukan pengalaman yang saya itu harus alami, tapi
saya melihat dari pengalaman perjalanan orang setelah berpacaran itu, saya lihat karena saya backgroundnya di MAN, begitu di MTS ya, dan saya belajar agama, saya belajar fikih, belajar akidah akhlak, belajar Quran hadis, dan belajar SKI. Dan saya alhamdulillah sering membaca buku-buku itu bagaimana di dalam fikih itu menjelaskan hubungan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, kemudian perbuatan-perbuatan yang menjebakan itu yang hal-hal yang dilarang itu sudah kita pelajari di S di MTS gitu, terutama di fikih ya, ya terkait dengan bersuci, istilahnya toharo ya, itu kita sudah pelajari gitu. Nah, inilah yang menjadi dasar pegangan untuk saya, sehingga itu menjadikan salah satu prinsip dalam hidup saya gitu. Nah, ada banyak teman-teman saya juga, ya ada orang yang berpacaran, ya terserah lah, silakan orang itu mempersepsikan pacaran itu seperti apa, itu tergantung dari masing-masing ya gitu. Ada orang yang ya tidak apa-apa, fine-fine saja, silakan lah, tidak menjadi masalah. Itu adalah pandangan dalam pribadinya masing-masing. Tetapi saya melihatnya bahwa lebih baik saya menghindari hal-hal yang dapat menjebak saya dalam dunia pergaulan bebas gitu, sehingga jangan sampai saya juga terjebak dalam hal-hal perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang dilarang gitu. Saya menghindari itu. Nah, alhamdulillah dengan belajar agama itu akan menjadi pegangan saya gitu. Nah, singkat cerita, alhamdulillah ketika saya melihat teman-teman saya melakukan pergaulan-pergaulan yang tidak baik itu, maksudnya perbuatan-perbuatan yang tidak bagus itu, tidak baik dan dilarang ya, saya tidak ikut-ikutan. Saya mengambil itu positifnya saja. Memang saya berteman dengan orang-orang yang itu selainnya merokok, mabuk-mabukan. Saya berteman dengan mereka. Tetapi saya itu perbuatan mereka ketika melakukan hal seperti itu, saya tidak mau terlibat gitu. Saya tidak mau ikut-ikutan gitu. Gitu. Karena kita hidup di masyarakat itu, kalau kita tidak mempunyai teman juga itu juga apa ya, tidak asik ya gitu. Nah, singkat cerita ya sudahlah, setelah SMP itu saya pindah, bukan pindah ya, sekolah di kota ya, saya mengikuti om saya di kota. Dan ketika itu juga justru di kota itulah menjadi tantangannya sangat besar, karena itu saya masih di desa ya, di SMTS itu masih di kampung gitu. Ketika saya masuk di kota itu justru tantangannya sangat luar biasa sekali, karena kita bertemu dengan berbagai berbagai karakter, berbagai orang dari berbagai daerah ya, orang berbagai daerah, teman-teman saya. Dan itu menjadi tantangan buat saya, harus menyesuaikan karakter mereka, menyesuaikan kepribadian mereka sebelum mengenal orangnya seperti apa. Itu butuh penyesuaian, sehingga dan apalagi kita terlibat dalam pergaulan, apabila kita tidak mempunyai prinsip dalam hidup ya, nah itu juga menjadi sangat berbahaya. Nah, ini teman-teman ya, saya selalu mengingatkan ke diri sendiri, jangan sampai, itulah selalu yang tertanam di dalam diri saya itu, jangan sampai terlibat dalam pergaulan bebas gitu, atau pergaulan yang dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan yang dilarang gitu. Itu saya
menghindari itu. Alhamdulillahnya ya. Nah, saya juga alhamdulillahnya ketika di rumah om saya itu lumayan ada buku-buku agama gitu. Sehingga saya baca. Ada ya walaupun bukan semacam perpustakaan bukanlah, tetapi ada buku-buku om saya itu sangat saya lihat-lihat, saya baca-baca, ada Quran, ada hadis. Saya pernah itu baca, yang sering saya baca itu adalah Al-Ulun wal Marjan. Itu hadis eh, Bukhari Muslim, itu sangat bagus itu sahabat. Sehingga alhamdulillah mulai disitulah paham ya sedikit-sedikit lah terkait dengan hadis-hadis ya. Ada nasihat-nasihat yang mengingatkan kita ya jangan sampai terlibat dalam hal-hal perbuatan yang dilarang. Itu yang menjadi tantangan saya pada saat itu. Setelah itu bukan tantangan ya, apa namanya, yang menjadi itu adalah salah satu yang menjadi benteng diri saya gitu untuk menghadapi tantangan di masa itu gitu. Nah, setelah itu masuk di pergaulan di sekolah, beberapa lama menyesuaikan dengan teman-teman yang lain, alhamdulillahnya bisa beradaptasi dengan baik gitu. Itu kalau masa-masa awal itu belum kita mengenal situasi kota seperti apa. Biasanya kan orang itu yang dari kampung mungkin awal-awal belum ya, kelas satu itu belum. Tapi dengan mendapatkan teman-teman yang lain itu sehingga jalan kemana-kemana. Nah, itu kalau kita tidak hati-hati juga berbahaya gitu. Oke lah, silakan mencari teman yang seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya. Tetapi ingat ya, kita harus mempunyai prinsip dalam hidup, jangan sampai kita terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang. Itu yang saya tanamkan dari dulu ya, dari SMP ya. Karena saya belajar itu dari MTS, saya belajar agama itu menjadi paham. Kemudian di di MAN juga, saya lanjut di Madrasah Aliyah. Setelah itu saya belajar lagi kayak mengulangi pelajaran-pelajaran, ada fikih, ada Quran hadis. Cuma SKI tidak ada ya. Ada akidah akhlak. Ya saya alhamdulillah itu ada memperkuat juga pemahaman saya. Sehingga saya tidak mudah tergoda dengan pergaulan-pergaulan yang dapat melibatkan diri saya terjebak dalam perbuatan yang dilarang gitu. Itu yang menjadi pegangan buat siapapun ya, harus belajari agama supaya bisa menjadi benteng dalam hidup, terutama anak-anak remaja, terutama di usia-usia remaja ya. Itu tantangannya sangat besar sekali. Seperti saya katakan di awal tadi, adalah masa remaja itu adalah di mana masa mencari jati diri. Itu ya teman-teman.